Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Sunyi bersama saya Jojo. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis pendakian dari Mas Cece Hudaya saat mendaki Gunung Ciremai pada tahun 2014 bersama teman-temannya. Di mana dalam pendakian ini, adik dari Mas Cece Hudaya mengalami head di tengah perjalanan dan menyebabkan mereka gagal muncak. Dan terima kasih buat Mas Cece Hudaya telah mengizinkan admin membacakan ceritanya. Sebelum ke ceritanya, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Daripada lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Entah kebetulan atau memang hal yang saya alami masih ada kaitannya ketika perjalanan saya hampir tersesat di Gunung Ciremai. Di pendakian yang sebelumnya kali ini pun, pengalaman yang saya alami tepatnya masih di tempat yang sama, yaitu pos Jigowong. Pos pertama, pemberangkatan dari arah jalur Palutungan. Masih di tahun yang sama, tahun 2014. Kebetulan tanggal dan bulannya lupa. Hari itu, tepatnya hari apa saya lupa. Ketika pagi teman saya yang bernama Ade, si lepet panggilannya, berencana untuk melakukan pendakian ke Gunung Ciremai dalam rangka libur kuliah. Akhirnya saya menghubungi teman saya Pandu, teman saya yang satu ini, yang selalu bareng ketika muncak ke Ciremai. Kebetulan saya ini pendaki lokal, jadi sejauh ini hanya Gunung Ciremai saja yang sering saya daki. Nah, teman saya Pandu inilah yang bisa dibilang guide bagi saya ketika muncak. Di pendakian saya yang sebelumnya, juga teman saya yang satu ini masih mendampingi perjalanan saya. Dan kebetulan juga saya punya adik perempuan, dan entah kenapa sejak dia masuk SMA, di salah satu sekolah SMA ternama di daerah Kuningan, dia ikut organisasi seperti pencinta alam. Dan bahkan adik saya ini jam terbangnya sudah melebihi saya kalau berbicara tentang puncak. Adik saya ini bernama Melinda. Walau cewek, menurut saya adik saya ini paling berani dan paling mandiri di antara teman-temannya. Setelah melalui perencanaan, saya dan Lepet mengajak Pandu, adik saya dan cucu, untuk muncak di hari yang sudah ditentukan. Kebetulan pada saat muncak tersebut, waktunya masih di tahun 2014. Hanya selang beberapa bulan kalau tidak salah, ketika saya muncak dengan teman saya yang hampir tersesat beberapa jam, yang ceritanya sudah saya ceritakan di cerita yang pertama. Untuk kegiatan yang akan saya dan teman-teman laksanakan ini, saya sudah mempersiapkan dengan matang. Berkaca dari pengalaman kemarin, saya tidak mau ada hal seperti kejadian yang tidak mengenakan terulang kembali. Singkat cerita, hari H pun datang. Berangkatlah kami dari Ciperum menuju Kuningan dan tiba di Palutungan untuk mendaftarkan diri di pos Palutungan. Kebetulan jalur Palutungan ini menjadi jalur favorit saya dan teman-teman ketika mendaki. Alasannya karena jalurnya yang cukup mudah dan cocoklah untuk pemula. Seperti biasa, kami memutuskan berangkat jalur sore dan berencana jalur malam kembali yang akan saya ambil. Setelah mendaftarkan diri, kami pun berdoa dan tepat pukul 2:30 sore, kami berangkat dari pos pendaftaran Palutungan. Pendakian kali ini adalah pendakian paling spesial kalau menurut saya, karena saya menyiapkan ayam utuh untuk acara bakar-bakar di camp nanti. Setelah berjalan beberapa menit, ada kejanggalan yang saya rasakan kepada adik saya. Dia terlihat kecapean dan wajahnya agak pucat. Tidak seperti biasanya,
Padahal adik saya ini orangnya paling semangat. Entah kenapa pada hari itu dia terlihat seperti itu. Mei, panggilan saya ke adik saya. Kamu nggak apa-apa kan? Kelihatannya kecapean banget. Terus pucet gitu. Lagi sakit. Nggak apa-apa. Cuman kaget aja. Mungkin lupa kemarin nggak olahraga dulu. Ya udah kalau gitu. Tapi kalau capek kita break dulu aja di pos perhutani. Ya udah break dulu aja. Santai ini kan. Oke. Akhirnya, kami memutuskan untuk break terlebih dahulu di pos perhutani. Di sini cucu terlihat tidak sabar ingin cepat-cepat ke puncak. Mungkin dia penasaran pada pendakian kami sebelumnya. Karena ketika sampai di puncak sedang terjadi kabut. Jadi dia penasaran ingin dapat view yang lebih bagus lagi kalau sekarang sampai puncak lagi. Pada asar akhirnya pukul 3 sore, kami melanjutkan perjalanan dari pos perhutani. Dengan perjalanan yang santai, dan alhamdulillah setengah 5 sore, kami sudah sampai di pos pertama Jigowong. Dan sesampainya di Jigowong, ada hal yang sangat mengejutkan pada saat itu. Tiba-tiba adik saya berbicara, "Ah, sini dulu bentar, ada hal yang penting." "Apaan, Mei?" "Gini, aku tadi dapat pas di perjalanan ke Jigowong." "Dapat? Dapat apaan, Mei?" Aku agak sedikit bingung. "Dapat head." "Aduh, kenapa nggak bilang kalau lagi dapat? Pantesan tadi kayak pucet." "Ning juga nggak tahu. Tadinya pas di rumah enggak. Tapi pas tadi di pos perhutani baru dapat." Hal yang mengejutkan ini kemudian saya sampaikan ke teman-teman yang lain. Dan terlihat ada sedikit kekecewaan di wajah teman saya cucu. Karena akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak. Tetapi kami memilih untuk ngecamp saja di Jigowong. Kebetulan di sana sudah ada satu tenda pendaki lain yang juga ngecamp di sana. Kenapa kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan? Tahu sendiri resikonya ketika membawa pendaki yang sedang haid. Apalagi ke hutan itu sangat berisiko sekali menurut kami. Apalagi jalur malam yang akan kami lalui. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan berat hati, kami pun memutuskan untuk menggelar acara bakar-bakar di Jigowong saja. Itu pun dengan perasaan saya masih agak was-was karena baru pertama kali saya membawa pendaki yang sedang haid. Dan ternyata ketakutan saya pun pernah saja terjadi. Pengalaman yang tak pernah saya lupakan ketika muncak. Singkat cerita, setelah kami mendirikan tenda, kami mempersiapkan peralatan untuk membakar ayam tersebut. Dan sialnya lagi, pada saat itu, Ade lupa tidak merebus dahulu ayam yang akan kita bakar tersebut. Sehingga tambah saja bau anyir dari daging ayam mentah. Kami bakar ayam tersebut dan menikmati makan sambil asik ngobrol dan ngopi. Tak terasa, waktu sudah masuk maghrib. Suasana di Jigowong semakin gelap. Karena di sana tidak ada penerangan listrik sama sekali. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat kembali api unggun. Sembari menghangatkan badan, semakin malam udara di sana semakin dingin. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar khas hutan tersebut. Tiba-tiba, adik saya meminta diantar ke WC untuk buang air kecil. Kebetulan, di Jigowong ini pos awal yang tempatnya tersedia WC dan tempat mengambil mata air untuk cadangan air di puncak. Ketika saya mengantar adik saya di situ, mulai ada hal yang agak ganjil yang saya rasakan. Saya merasa ada yang memperhatikan kami dari atas pohon besar yang ada di sebelah WC tersebut. Ditambah dengan suasana yang gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Hanya penerangan senter saja yang saya bawa yang menjadi sumber cahaya. Seketika, saya merasa merinding sekitar pundak saya, serasa ada hawa dingin yang berembus. Hal itu yang membuat keberanian saya makin ciut, dan akhirnya berteriak ke adik saya, "Mel, cepetan dong, jangan lama-lama." Semakin lama di tempat tersebut, perasaan saya semakin tak karuan. Akhirnya setelah beres, kami cepat berlari ke tenda. "Nah, apa lo bro, sampai ngos-ngosan gitu, kayak orang habis balap lari." "Tahu tuh, tadi nyuruh cepet-cepet." "Enggak bro, tadi emang lari aja dari bawah biar cepet." Pada saat itu, saya tidak mengatakan ke teman saya
perihal yang saya alami tadi. Karena pantang kalau kita mengalami sesuatu atau melihat sesuatu ketika muncak. Sebaiknya jangan dibicarakan pada saat itu. Ditakutkan terjadi kepanikan yang dapat berujung celaka nantinya. Semakin malam udara semakin tambah dingin dan semakin horor yang saya rasakan. Saya merasa di sekitaran pohon di atas kami ada sesosok putih berkelebatan dan seperti memperhatikan kami. Tapi entah itu hanya perasaan saya atau memang ada. Saya juga penasaran sambil merinding. Akhirnya, kami memutuskan untuk bergantian berjaga ketika waktu semakin malam. Jam 10 malam, kalau tidak salah saya memutuskan untuk tidur dulu. Melinda dan Cucu sudah di dalam tenda, sedangkan Ade dan Pandu masih berbincang di luar sembari ngopi di depan api unggun. Sesekali saya dengar mereka berdua sedang berbincang dengan pendaki yang lewat. Entah itu mereka turun ataupun sedang berangkat. Saya tidak tahu, karena saya hanya mendengarkan di dalam tenda saja. Setelah beberapa lama, sudah tidak ada lagi pendaki yang lewat. Akhirnya Ade masuk ke dalam tenda dan menyisakan Pandu yang berada di luar tenda. Kenapa saya tahu? Karena jujur, pada saat itu saya tidak bisa tidur. Karena bercampur perasaan was-was yang saya alami tadi ketika kejadian di WC. Tiba-tiba, Pandu masuk ke dalam tenda dengan tergesa-gesa dan langsung tarik sleeping bag. Saya kira pada waktu itu mungkin dia sudah merasa ngantuk. Dan hal yang janggal pun terjadi kembali. Posisi tidur pada saat itu saya berada di paling pojok kiri dan Pandu di pojok kanan. Adik saya, Cucu, dan Ade berada di tengah-tengah. Tepatnya pukul berapa saya tidak ingat. Tiba-tiba, saya merasa tenda kami itu bergoyang-goyang seperti diterpa angin besar. Sampai-sampai parasit tenda tersebut berasa sekali menggesek ke wajah kami. Karena penasaran, akhirnya saya terbangun. Dan memang tenda tersebut bergerak-gerak seperti ditiup angin. Saya diam dulu sebentar dan anehnya, ketika saya melihat bayangan pohon, kebetulan malam itu sedang terang bulan, sehingga saya bisa melihat bayangan daun pohon dari dalam tenda. Dan yang anehnya, bayangan pohon tersebut tidak bergoyang-goyang. Logikanya kalau ada angin besar, bayangan pohon pun pasti ikut bergoyang, atau semak di sekitar tenda pun pasti bergoyang. Lah, ini kok tidak? Hanya tenda kami saja yang bergoyang seperti ditiup angin. Dengan perasaan ciut dan penasaran, saya membangunkan Pandu. "Duh, bangun duh, bangun." Tapi Pandu tidak mau bangun juga. Saya lihat wajahnya seperti sedang ketakutan, sepertinya memaksa untuk tidur. Dalam ketakutan saya hanya pasrah dan membaca surah-surah pendek sebisa mungkin yang saya bisa, sembari berdoa kepada Allah supaya tidak terjadi apa-apa. Setelah beberapa saat fenomena tersebut tiba-tiba berhenti. Keadaan normal kembali. Dalam hati akhirnya saya mengucap syukur dan merasa lega. Tapi ternyata kejadian horor tersebut belum usai. Kali ini saya mendengar dari semak-semak itu seperti ada orang atau hewan yang mendekat. Terdengar dari bunyi ranting yang terinjak seperti krek, krek, krek. Suara tersebut semakin mendekat dari arah semak belukar, dan saya rasakan semakin mendekat dan mengelilingi tenda. Tadinya saya berpikir, wah, kayaknya ini ada macan nih, gara-gara mencium bau anyir dari daging ayam yang kita olah tadi. Tapi anehnya, saya berusaha melihat dari balik tenda. Tidak ada sosok apapun di luar tenda. Yang saya dengar hanya suara tapi tak ada bentuk. Saya tidak berani membuka tenda, karena kalau itu memang binatang buas bisa berbahaya. Meskipun itu juga bukan binatang buas, nyali saya sudah ciut duluan. Saya memutuskan tetap di dalam tenda, sambil berusaha menenangkan diri dan membangunkan teman saya Pandu, sembari saya mencari golok yang saya simpan di carrier untuk berjaga. "Woi, Ndu, bangun!" Sambil berbisik dan menggoyangkan tubuhnya. Dan ternyata Pandu pada saat itu dia tidak bisa tidur. "Iya bang, gua tahu kok," sambil berbisik. "Siapin golok lo, pegang aja buat jaga-jaga. Dan jangan lupa baca surah-surah pendek yang lo bisa. Dan yang lain biarin aja pada tidur.
Iya bang. Sengaja kami tidak membangunkan Ade, cucu dan Melin, karena takutnya mereka panik dan malah menjadikan suasana kacau. Setelah beberapa lama, suara langkah itu pun perlahan menjauh dan masuk ke dalam semak kembali. Setelah dirasa aman, akhirnya kami berdua pun saling bertatapan dan bertanya, "Lo udah tahu kejadian tadi, Duh?" "Iya bang, sebenarnya dari tadi gua gak tidur." "Ah buset lo, bukannya temenin gua." "Udahlah, yang penting sekarang udah aman. Kita berusaha tidur aja." "Oke deh." "Eh, tadi lo sisain ceker ayam gak?" "Iya bang, kayaknya tadi ada. Buat apaan?" "Udah, ntar juga tahu." Saya jadi ingat kalau di film katanya begituan doyan sama ceker. Entah mungkin karena saya tersugesti oleh film. Tanpa panjang lebar, saya ambil itu ceker seraya berdoa dan saya lempar itu ceker ke arah semak sambil bergumam, "Punten, kami di sini nggak macem-macem kok, dan kami nggak niat ganggu. Ini saya hanya punya ini, mudah-mudahan cukup." Entah itu perbuatan yang nggak baik mungkin buat ditiru, tapi itu secara spontan saja saya lakukan. Dan anehnya, setelah itu saya merasa ngantuk dan akhirnya tertidur. Pagi pun tiba, dengan suasana sejuk dan hangatnya sinar matahari yang menyinari menembus tenda. Suasana pagi itu berbeda jauh dengan suasana tadi malam yang sangat mencekam. Kami memutuskan untuk packing dan bongkar tenda setelah membuat sarapan. Dan alhamdulillah, pada pagi itu ketika pulang, kami tidak mengalami kejadian-kejadian yang janggal ataupun aneh lagi seperti kejadian semalam. Sesampainya di Palutungan, saya menceritakan pengalaman semalam yang saya alami. Dan benar dugaan saya, Pandu pun ternyata mengalami kejadian yang saya rasakan semalam. Dia mengatakan bahwa alasan dia ketika malam langsung masuk ke dalam tenda, dia melihat sesosok putih berkelebatan di atas pohon. Ia pastikan itu seperti kuntilanak. Ia berani mengatakan itu ketika kami dalam perjalanan pulang di mobil, dengan alasan takut terjadi sesuatu yang lebih buruk kalau kejadian tersebut dibicarakan pada malam itu juga. Endingnya kami sampai ke rumah masing-masing dengan selamat dan tidak mengalami gangguan apapun sesampainya di rumah. Mungkin itu yang dapat saya ceritakan pengalaman yang paling horor ketika muncak. Saya dapat menyimpulkan kejadian kali ini saya alami karena adik saya mengalami head ketika muncak. Dan satu lagi, kami membawa daging mentah pada saat itu. Mungkin itu spekulasi saya, karena dari bau anyir daging mentah atau darah, itu dapat mengundang makhluk seperti mereka. Memang jangan dianggap sepele kalau pendaki cewek sedang halangan. Sebaiknya jangan memaksakan apalagi di hutan, karena itu sangat beresiko kalau menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.